dalam dialog hari ini. Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami dan pada setiap Sabtu pagi dari interval waktu jam 9 sampai jam 10 kita masuk di program Dialog Sahabat Kita ya, bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Di kesempatan pagi hari ini, sahabat, nanti kita akan berbicara tentang pemeliharaan hewan kesayangan di era pandemi bersama dengan Ibu Miayu S. Sofyan. Ya, baik. Dan mungkin Anda punya hewan peliharaan ya, yang tentunya pada masa pandemi ini pasti mendapatkan mendapat treatment atau maintenance yang khusus begitu ya, karena baik yang pemilik maupun hewannya sama-sama saling menjaga gitu ya. Satu pemiliknya yang tentu menjaga ini karena kan kita harus waspada karena pada masa pandemi ini kan memang gampang sekali penyakit-penyakit yang baik itu virus atau apa itu gampang menular begitu ya. Dan pada saat ini kan memang meskipun angka kasus COVID-19 sudah mulai menurun di beberapa wilayah, tapi bagaimana kita tetap mengedepankan protokol kesehatan itu harus masih kita nomor satukan ya kan, termasuk dalam hal memelihara hewan kesayangan ya. Nah, ini karena kan kadang-kadang hewan kesayangan ini meskipun kita punya kandang atau mungkin ditempatkan pada wilayah yang safe ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hewan ini mungkin waktu kita kasih waktu untuk lari-lari dan sebagainya, mungkin anjing atau kucing ya, ini malah ada kontak fisik dengan yang lain. Nah, ini kadang-kadang yang harus kita ketahui bersama, kira-kira seperti apa kalau mungkin pada saat pandemi ini ada hewan kita yang sakit dan sebagainya, tentu ada perasaan khawatir gitu kan, jangan-jangan, nah kayak gitu, jangan-jangan kena apa kayak gitu kan. Baik, jadi seperti apa tips memelihara hewan kesayangan di era pandemi ini, kita nanti akan coba bahas bersama dengan Ibu Miayu S. Sofyan. Baik, ini sudah bersama beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Miayu. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ilham ya. Iya, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami nih Bu di program Dialog Sahabat Kita ya. Baik, Ibu Miayu, pagi hari ini kita berbicara tentang bagaimana memelihara hewan kesayangan di era pandemi ya. Nah, ini apa memang ada perbedaan-perbedaan atau bagaimana, atau lebih mungkin kita lebih intens begitu atau bagaimana? Kemudian pada masa pandemi ini apakah memang hewan kesayangan ini perlu diberikan vitamin-vitamin khusus begitu? Seperti halnya manusia kan memang ya, kita juga harus olahraga, harus berjemur, kemudian kita juga harus rajin konsumsi vitamin ya, atau mungkin juga cek kesehatan ya kan. Kadang-kadang kalau hewan itu kelihatannya kelihatannya baik-baik saja, kita juga kadang-kadang lupa atau enggan mengecek kesehatannya gitu kan. Nah, ini bagaimana nih Bu? Mungkin sebagai pembuka pada kesempatan pagi hari ini, silakan disampaikan. Oke, terima kasih Mas Ilham. Saya juga ingin menyapa pendengar Suara Sidoarjo. Panggilan kesayangannya apa ya Mas? Sahabat. Sahabat ya? Iya betul, sahabat. Sama ya, yang di Surabaya ya? Iya betul. Sahabat Suara Sidoarjo, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan amanah untuk kita sharing knowledge, kita bisa berbagi. Tadi ada beberapa sudah disampaikan ulasan sedikit sama Mas Ilham ya, kaitannya tentang bagaimana pemeliharaan hewan kesayangan di era pandemi. Ya, pandemi ini memang sangat melelahkan ya, membutuhkan energi kita, menghabiskan waktu kebersamaan kita dengan keluarga yang lain misalnya. Ya, jadi
salah satu apa ya Mas, apa jenengnya, kita kita ibaratnya bisa menghabiskan waktu, Heeh. kita mengurangi stres, itu rasanya pada lari ke hewan kesayangan yang ada di rumah. Mm-mm. Nah, hewan Sebenarnya ada kesayangan di dua, rumah, Bu. Sebenarnya ada ya, dua. Itu ya, kita apa nanem-nanem. ya, betul, betul, Iya ya, kan? ya, ya. Itu lagi Nanem-nanem tren itu yang sampai, biasanya itu terlupakan gitu kan ya. Nanam-nanam apa? Ya namanya anturium lah, apa itulah kayak ya, gitu-gitu kan. ya, Atau sampai yang tanaman yang harganya tadinya berapa bisa sampai jutaan iya, itu. betul betul. Atau lari ke hewan kesayangan. Nah, ini. Ya, mungkin kalau kalau sahabat Suara Sidoarjo memperhatikan, ada beberapa tren kemarin itu yang pada melihara hewan kesayangan di rumah. Sama tadi Mas Ilham juga nyampaikan bahwa ada ke tanaman itu kayaknya apa di Sidoarjo saya lupa itu ya. Mm-mm. Ada yang membudidayakan iguana atau sejenis kadal itu Mas. Nah, Mm-mm. itu juga jadi apa namanya, selain hobi kita tersalurkan, menambah penghasilan, pendapatan dari para ininya, dari apa Pemelihara. yang pemeliharanya. Saya Mm-mm. sampai oh kok ya kreatif kreatif ini Iya. orang-orang Itu ini ya. mahal ya, Bu, ya harganya ya? Oh iya, jadi yang kecil ukuran berapa itu ya, kira-kira sejari lebar gini adalah 25 cm, Mm-mm. itu 500.000. Oh Ada yang iya, 1 juta, tergantung ininya, apa, otentik warnanya atau mm-mm. spesies apa yang memang ingin Spesies. dibeli gitu. Jadi memang apa, menarik sekali Mm-mm. gitu. Jadi tren nih gitu ya. Hmm, Tapi ya, tapi kalau hewan ini kan memang juga mungkin hampir sama dengan tanaman ya, Bu. Dalam arti ada masa-masa tertentu yang memang mungkin yang saat ini itu yang semacam spesies apa iguana kayak gitu yang lagi banyak disuka ya kan. Dulu ya, itu ada ikan ya kan. Ikan atau mungkin saat ini ikan juga masih ya kan. Ikan apa masih itu? kok. eh Ikan apa cupang kayak gitu-gitu ya Bu ya. Mm-mm. Ya, Nah ini mungkin nanti bisa disampaikan kira-kira ada perbedaan pemeliharaan, memaintain gitu ya kayak hewan peliharaan. Kalau anjing kucing kayaknya mungkin mayoritas banyak ya Bu ya. ya, Karena mungkin agak mudah memeliharanya. Tapi kalau ikan ini kan memang agak susah karena memang butuh apa ya tingkat tingkat perhatian yang ekstra termasuk kayak apa ini tempatnya akuarium dan sebagainya ini kan harus dibersihkan dan sebagainya. Monggo Bu nanti bisa langsung disampaikan nanti ya. oke. Mm-mm. Jadi tadi benar sekali yang sudah disampaikan Mas Ilham. Kita familiar sekali dengan yang namanya hewan kesayangan itu rata-rata adalah yang berkaki empat rata-rata ya. Mm-mm. Ya, ada kucing, ada anjing, kemudian kalau buaya saya jarang mendapat panggilan untuk pasti. Aduh, Tapi di Jakarta banyak loh Mas, bener banyak. itu. Saya kok Jadi berkesimpulan gini ya, orang pelihara buaya jangan-jangan orangnya yang aneh gitu ya. Gitu. Enggak ya, Bu? Bukan ya. iya. Loh, Mm-mm. ya pemiliknya nggak ada, akhirnya dia apa, buayanya dilepas liarkan kan, kayaknya gimana itu Mm-mm. loh kalau kita gitu. Nah, kembali lagi ke topik kita, ke pemeliharaan Mm-mm. hewan kesayangan. Di awal tadi, di awal perjumpaan ya sahabat Suara Sidoarjo, kita tadi memang harus diperhatikan betul ketika kita merasa nyaman dengan hewan kesayangan kita, apakah hewan kesayangan kita ini benar-benar sudah sehat, apa memang perlu apa treatment khusus ya, itu memang harus diperhatikan. Jadi nanti ini pelan-pelan kita coba sampaikan. Tadi dari hewan yang berkaki empat dulu ya, Mm-mm. baru nanti ke ikan misalnya. Jadi kalau misalnya hewan kaki empat yang kita punya itu ada kucing ya atau anjing, itu pastikan benar bahwa karena kita pelihara mungkin nggak hanya di dalam kandang ya, tapi bebas dia jalan
jalan atau apa. Nah, harus penting kebersihan dari badannya kucing, anjing atau anabul kita ya. Apakah rontok atau enggak, kemudian ada kutu apa enggak. Karena kalau rontok atau ada ketumbe sama di anjing atau kucing pun sama kayak kita, itu ada kayak ketumbenya, itu berarti harus dimandikan. Mandinya berapa kali? Nah, kalau di alam bebas sebetulnya ada insting mereka itu ibaratnya kayak gerah gitu ya, sama kayak kita. Nggak enak Hmm. badannya, kotor, dia pasti akan nyari kubangan, nyari apa namanya air, dia mencoba guling. Nah, karena kita sudah hidup bersama, artinya domestifikasi ya, anabul-anabul ini mau nggak mau kita sebagai pemilik turun langsung. Banyak kan sekarang, apalagi di era pandemi ini, apakah ada layanan yang groomernya datang atau kita yang mengantarkan anabul kita ke grooming, ke salon. Jadi jangan Hmm. salah, nggak hanya kita aja yang mani pedi, spa gitu ya. Uh, Anabul kita juga bisa ke sana. Itu diapakan aja ya, harus harus detail, harus benar-benar paham betul. Samponya benar nggak ini yang untuk untuk supaya bersih. Ada yang sampo itu menjadi buat putih bulunya ya. Kalau Hmm. anabul kita, kucing kita itu warnanya putih, nah, harus pas. Karena kalau ternyata samponya juga nggak pas, ya sama kayak rambut kita tuh ada lepek iya, kusem iya. Ada ketombe nggak Bu kira-kira juga sama? Ada, Oh betul. ada ya. Ada sama. Sama. Heeh. Nah, ketumbe ini itu sumber buat penyakit yang namanya dermatitis. Jadi ada ketumbe atau scale di di bulu atau di rambut anabul kita itu lama kelamaan akan membuat lesi. Lesi itu semacam apa ya, kayak keropeng gitu, yang itu kalau nggak diobati jadi kayak botak ininya, Hmm. kulitnya. Awalnya rontok dulu terus jadi botak. Selama problem skillnya, ketumbenya atau lesinya atau keraknya lah ya. Jadi kalau kita 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 lus-lus ya, badannya anabul kita kok ada gerinjel-gerinjel, ada apa, coba dilihat, pasti di situ bukan bulu yang tumbuh atau rambut yang tumbuh, pasti ada kayak masalah. Nah, itu namanya dermatitis, dan itu harus Hmm. diupayakan kesehatannya. Apakah kalau misalnya dibersihkan aja bisa, oke, hanya mungkin dibersihkan. Kita ada baby oil, mungkin anak kita ada yang masih bayi ya, nah pakai baby oilnya atau betadine campur alkohol dibersihkan itu bisa. Tapi kalau enggak, memang harus butuh bantuan tenaga dokter hewan atau hal ini, ada mungkin groomer yang biasanya adalah paramedik veteriner. Nah, itu bisa bisa kita mintain tolong disuntik atau hanya disisir. Jadi memang even kita lihat kok kayaknya complicated ya, tapi kalau kita jalankan, insya Allah biasanya sih itu suatu suatu apa ya, sesuatu yang menyenangkan. Sampai kadang ibaratnya anak kita sambil goreng tempe, ya tempenya bisa gosong tuh kalau kita nyisirin anak buah kita ya. Hmm. Jadi seperti itu Mas. Terus Oke. uh, kita tadi yang pertama perawatannya mandi ya, Hmm. mandi. Tapi Kemudian sebenarnya kalau perlu untuk misalnya untuk gimana? perlakuan mandi itu biasanya seminggu sekali, 2 kali atau bagaimana Bu? Oke, ya, Untuk menarik sekali nih ya, pertanyaannya sahabat Suara Sidoarjo. Mandi aslinya itu sebetulnya instingnya dia itu sebulan ya. Kalau dilepas liar ya, kalau dia di mm-mm. habitat alamnya itu suatu saat sih dia pengen mandi mandi aja. Tapi ketika ikut kita biasanya menyarankan mungkin 2 minggu sekali maksim. Kalau Mm-mm. misalnya kita bisa seminggu sekali boleh, tapi terlalu Rapat terlalu ya. dekat, karena iya, Mm-mm. selain ibaratnya apa benar kulitnya hewan kesayangan kita itu dengan pakai shampoo, dengan dimandikan itu benar-benar menerima, karena sensitivitas masing-masing individu hewan kesayangan itu beda-beda. Iya iya. Ada yang dimandikan tiap hari malah jadi kulitnya
beruntusi misalnya, itu ya ada. Jadi memang kalau kalau tidak kotor sekali dan tidak ibaratnya kumuh kusut gitu ya, ya biasanya sebulan sekali. Karena sebulan sekali itu lama, ya berarti pemilik harus rajin kalau memang ada bulunya atau rambutnya, ya rajin disisir. Karena kalau nggak rajin disisir, jadi itu Mas, apa jenenge yang gimbal itu loh, Gimbal, iya. Apa Nah, itu ya? nanti apa ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu banyak ya, bahasa Indonesia apa tuh angel. Jadi Agak kempel gitu ya Bu ya, ya, rambutnya ya. Heeh. nah, itu kan berarti mau nggak mau harus dipotong kan, kalau misalnya mengganggu kok nggak enak. Nah, itu nanti dipotong, iya lek potongnya sama nanti ternyata harus rodok digundul misalnya kan ya, apalagi lek musim hujan ya kan, kasihan Oke. gitu Nah ini misalnya. kalau untuk mandi, apakah kalau misalnya kita nggak punya sabun khusus hewan, apakah pakai sabun yang biasanya dipakai manusia itu nggak masalah atau bagaimana Bu nanti? Oke, Atau, Heeh. saran saya biasanya Mas, kalau untuk mandi, kalau kita memang belum sempat ke pet shop atau Heeh. ke supermarket kan sekarang banyak ya, Iya. even di supermarket itu kita bisa menemukan sih sebetulnya sampo khusus untuk apa, napul. Nah, solusinya bisa pakai sampo bayi Oh iya, ya. iya. Kenapa pakai sampo bayi? Nah, itu pH-nya balance. Artinya pH-nya balance, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah, sehingga bisa ngeblend dengan kulitnya hewan kesayangan kita, Baik. anjing, kucing. Tapi Itu ada beberapa pengalaman. lebih baik Gimana? dikasih air dingin atau air anget ya Bu ya nanti pas mandi itu. Oke, ya. Kalau Kadang-kadang mandi, hewannya agak kaget ya. Iya kan? ya, jadi memang harus dikenalkan dulu Mas ya, sahabat Suara Sidoarjo. Jadi harus dikenalkan dulu anabul kita ini tipe yang suka mandi atau enggak. Kadang kan kita ngadopsi belum tentu, belum tahu benar. Ya kita tanya, Mas, Pak ini kira-kira aslinya gimana? Mandinya berapa kali apa-apa? Nah, kalau nggak mau tetap kita akan dulu, ibaratnya kayak cicipin air dulu dan usahakan airnya hangat. Nah, karena kalau nggak air hangat itu ada perubahan suhu yang tiba-tiba dan kadang membuat stres anak buah kita, itu yang bahaya. Bahayanya nggak hanya kaget, nanti setelah mandi itu jadi masuk angin perut itu ya banyak, sama kayak kayak apa? Kayak orang jadi bisa jadi kayak kembung, bisa kayak apa namanya perutnya bermasalah, itu bisa. Baik. Nah, ini terkait dengan mandi dan sebagainya. Tentunya apa yang berkaitan dan pemeliharaan kan tidak hanya mandi ya Bu ya, kayak makanan, kemudian apa perlakuan-perlakuan tertentu kira-kira ada nggak misalnya selama pandemi itu kayak harus jangan dibiarkan bergerak terlalu banyak dulu, harus begini-begini dulu. Kemudian apakah juga perlu mengkonsumsi suplemen-suplemen kayak gitu, gimana ini Bu? Oke, pasti ya, namanya vitamin itu apakah itu sehari sekali atau seminggu sekali itu tetap harus kita kasih. Vitaminnya apa? Ya biasanya yang ringan. Ini vitamin ini kita bisa samakan dengan punya manusia. Jadi beberapa kali kita resepkan pada pemilik hewan, katakanlah datang untuk check up aja misalnya, bisa itu misalnya minum vitamin sirup ya, yang ringan-ringan, apakah apa itu yang banyak dipakai orang, apa imbus, Dimuno misalnya ya, atau yang kecil-kecil pil apa yang murah itu biasanya, even itu murah tapi ya berkhasiat loh ya, jadi jangan dikira apa generik tapi nggak berkhasiat. Nah, bisa tinggal kita main di dosisnya. Nah, jadi harus paham betul, kadang kita tuh ben gak lorong, ben gak sakit misalnya langsung saya kasih 2 butir atau 1 sendok makan. Nah, padahal kita tahu kucing kita misalnya 2 kilo berat badan, paling
gemuk ya. Saya pernah melihat kucing yang datang di tempat periksa itu sampai ada 8 kilo misalnya. Nah, itu ya cukup kalau 8 kilo satu butir cukup. Tapi kalau di bawah itu ya setengahnya atau seperempatnya kalau itu tablet. Tapi kalau itu misalnya sirup ya sesuai dengan kebutuhan, apakah itu 1 sendok teh, jarang sekali pakai sendok makan karena kalau sendok makan itu kan berapa 10 mili ya. Nah, itu pasti di bawahnya itu. Dan kebutuhannya tergantung ketika ini harus kita lihat apakah ini fase-fase pertumbuhan, apakah anabul kita ini lagi bunting misalnya. Kalau bunting dengan pertumbuhan lain ya, mungkin hampir sama, butuh kalsium, berarti kita cari vitamin yang ada kalsiumnya. Tetapi ketika mungkin anabul kita ini untuk ibaratnya menjaga stamina, berarti butuh vitamin B. Nah, itu juga harus pas carinya. Jangan terus digebyah uyah misalnya disamaratakan. Iya. Terus takei gae gitu. Itu harus dengan ini. Dan seringkali kan sekarang media-media sosial banyak pemilik itu pinter-pinter Mas. Jadi ada yang googling berselancar lihat di ini, tapi seringkali tetap saya sampaikan kalau punya dokter hewan atau paramedik veteriner yang based on kesehatan hewan ada, lebih baik kita discuss, lebih baik kita konsul. Karena apa ya, untuk mengatasi hal-hal yang nggak pas. Karena kalau kebanyakan misalnya vitamin bukannya sehat, diare iya misalnya, alergi iya misalnya, itu harus di bawah pengawasan juga. Oke. Kalau makanan bagaimana nih Bu? Untuk makanannya, apakah ada perbedaan pada saat biasa atau pada saat pandemi ini lebih diapakan kayak begitu? Oke, ya. Khususnya kalau pada hewan memang dari penelitian tidak spesifik yang kalau kapan hari pernah kita dengar bersama macan ya, macan yang harimau yang di Ragunan dikasih tes, dilakukan PCR positif COVID misalnya. Tapi dari beberapa literatur yang kita baca, yang juga kita searching, artinya hewan dengan prevalensi kejadian terpapar COVID sebetulnya jarang dan memang harus dibuktikan lagi. Dibuktikannya bagaimana? Apakah strain-nya sama virusnya misalnya dengan yang menyerang manusia. Nah, kondisi-kondisi yang diharapkan pada situasi pandemi ini adalah sama-sama menjaga imunitas kan. Jangan sampai anabul kita itu turun kondisinya, itu yang penting. Even tidak ada yang menularkan dari hewan ke manusia misalnya ya, atau hewan ke hewan misalnya. Kalau yang menular hewan dari hewan ke manusia itu namanya zoonosis, dan itu banyak. Itu peran-peran kita edukasi penularan seperti sekarang ini misalnya, supaya memang benar-benar memperhatikan kesehatan hewan kesayangan. Nah, ini kan kita bicara. Iya. Yang penting lagi Mas, katakanlah itu tadi, kalau misalnya vitamin ya harus yang ditujukan untuk menaikkan daya tahan tubuh. Oke, baik. Nah, ini kan kita bicara masih seputar hewan berkaki 4 ya, entah kucing atau anjing kayak gitu kan. Nah, ini saya ingin tahu tentang ini Bu, apakah kan gini, tidak semua hewan peliharaan itu kita biarkan ada mungkin di ruangan atau di halaman gitu. Tapi ada yang menghabiskan banyak waktu itu di dalam kurungan, kayak tempat yang kurungan kecil lah, kandang kayak gitu ya kan. Nah, ini sebaiknya maksudnya kalau ke kandang terus sama dilepaskan itu mungkin ada waktu-waktu tertentu sampai berapa lama kayak gitu. Ada nggak Bu, memang kalau kita memelihara ada aturan-aturannya seperti apa begitu? Ya, oke. Bagus sekali ini pertanyaannya ya Mas Ilham. Jadi kita diskusi di sini supaya memang sahabat suara Sidoarjo juga paham betul. Tadi ada yang di kandang, ada yang dilepaskan. Kita harus kembali ke awal bahwa basicnya kita pelihara hewan itu harus paham, harus familiar dengan yang namanya animal welfare.
Nah, animal welfare itu ada 5. Yang dia bebas dari rasa lapar, haus. Berarti kan kita sebagai pemilik harus benar-benar menjamin makan minumnya. Nah, dia kalau yang tadi ada pertanyaan di kandang ini tadi, ada yang namanya itu bebas behavior, artinya dia bisa mengekspresikan apa yang aslinya lingkungannya dia itu tinggal misalnya. Ya. Katakanlah kalau di kandang berarti ya dalam sehari 24 jam itu jangan dikurung terus, kasihan kan. Kalau kandang itu sebesar-besarnya kandang kan ya tetap ibaratnya ada keterbatasannya ya. Ada otot-otot. Betul, namanya otot-otot kakinya. Oke, Ibu Miayu, nge-freeze ini Bu. Oke. Iya. Iya. Ibu Miayu, suaranya terputus-putus. Ibu Miayu, dengar suara saya? Oke. Iya, baik sahabat, kita masih terkendala dengan saluran komunikasi ya pada pagi hari ini. Ini apa yang disampaikan oleh Dr. Miayu ini masih belum bisa kita terima dengan jelas. Oke, nanti kita akan sambung lagi obrolan kita pagi hari ini setelah beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi
bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama ini. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama dengan dialog sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga di kesempatan pagi hari ini masih bersama dengan Ibu Miayu Esofan tentang pemeliharaan hewan kesayangan di era pandemi. Ibu Miayu masih bersama kami ya? Ya, masih. Mas. Iya, tadi memang sempat ada komunikasi yang mengganggu sehingga saya tidak bisa mendengar suara Ibu. Akhirnya saya ganti dengan spot iklan begitu ya. Nah, baik, Ibu Miayu, sebelum kita ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di kesempatan pagi hari ini. Nah, ini tadi yang sempat terputus apa ya kita bicarakan ini tentang tentang bagaimana kita menjaga pola hewan ketika ada di dalam kandang dengan dilepaskan begitu, bagaimana ini Bu? Ya betul. Jadi tadi sempat saya sampaikan bahwa kita harus paham betul kita memberikan kesempatan pada hewan kesayangan kita untuk stretching, untuk dia bebas berekspresi, mau dia lari-lari karena di alam liarnya Mas, yang namanya kucing, kenapa dia punya kuku, ada apa jenenge kukunya itu yang tajam itu ya, itu dia untuk ibaratnya mencari mangsa, dia main-main. Jadi
meskipun kita jalan-jalan ke pet shop, ada yang kita belikan mainan, itu tidak akan menggantikan, tidak akan sama dengan aslinya yang di alam. Makanya kenapa kita butuh perhatikan betul, oke, dalam sehari, dalam 24 jam dia misalnya ada di kandang, selama 1 jam, maksimal mungkin 3 jam ya, karena kalau riweh nanti kalau dilepas ada anak-anak atau ada yang lagi membersihkan rumah terganggu, nah itu bisa kita masukkan lagi. Tapi memang harus itu kalau enggak melanggar animal welfare istilahnya, ya. Jadi itu ini bisa dikatakan itu hak binatang ya. Iya kan? Iya betul sekali nih. Nah, bener ini sahabat suara Sidoarjo. Jadi Mas Ilham juga paham betul ada haknya. Iya kan, ada beberapa hak binatang yang memang harus kita berikan pada binatang kesayangan kita ini gitu kan. Nah, Bu Miayu ini apakah treatment ini hampir sama ketika kita memelihara hewan misalnya kayak ikan atau burung? Nah, ini mungkin base-nya, dasarnya apa saja sih yang mungkin harus kita kuasai dulu untuk memelihara kayak ikan atau burung ini? Oke. Pertanyaan yang menarik ya, ketika disampaikan tadi di awal hewan kesayangan itu nggak hanya anak berkaki 4, ada ikan, ada burung. Nah, ikan kita perhatikan betul. Sebetulnya di undang-undang terbaru itu ikan dikategorikan bukan hewan, Mas. Tetapi dari segi kesehatan, artinya ada penyakitnya, itu peran kita sebagai dokter hewan ataupun paramedik veteriner harus tahu betul, paham betul harus diobati. Karena kalau yang lain mungkin teman-teman sejawat kita yang di perikanan itu lebih ke arah produksinya, bagaimana dia hidup dalam tempat yang nyamannya, kemudian bisa bertelur banyak, misalnya berkembang biak. Nah, jadi ketika memanglah arahannya bahwa ikan ini kalau ada yang pelihara di akuarium, banyak yang datang ke kita misalnya ya, arwana kita tahu, kita contohkan misalnya arwana itu kalau yang red apa itu loh Mas, yang dari merah bener-bener merah itu harganya bisa puluhan juta itu. Iya. Sampai MM-an. Saya bilang, oh ini ember apa piye to yo? Air larang, saya bilang gitu. Itu sepele. Ketika aeratornya atau makanannya, kan kalau jenis arwana itu kita perhatikan makanannya makanan hidup ya Mas. Apa jenenge koyo cacing yang hidup itu, dan memang agresif supaya dia ngejar dia apa. Nah, kalau yang kita sajikan makanannya ke arwana ini, yang kita kasihkan makanannya ke arwana ini tidak bersih, misalnya ada kontaminan bakteri, ada kontaminan jamur. Nah, itu dari makanan yang bisa dimakan arwana langsung, itu ada yang mulutnya namanya stomatitis, sakit itu bisa. Dan itu juga harus diobati. Nah, obatinya bagaimana? Itu ada beberapa teknik, kalau dimasukkan ke air bisa, atau memang harus ditutulkan, berarti diangkat dulu ikannya baru ditutulkan obatnya, itu juga ada. Yang terakhir Mas, mungkin bisa sharing juga dengan sahabat suara Sidoarjo. Jadi ada ibu-ibu punya akuarium gede gitu, ininya filternya itu loh, filternya yang di akuarium itu loh, ketelen arwananya. Yes. Jadi bengok-bengok itu minta tolong, tanya kalau di penerangan telepon itu. Nah, kemudian kita datangi ya, kita pakai alat, kita ambil. Ya itu loh yang benar-benar filter itu kan ada yang besar, ada yang ke bawah kecil itu kan. Nah, yang kecilnya itu yang ketelen. Mungkin dikira makanan atau piye gitu. Untung bisa kita ambil, dan awalnya sih sehat. Ya, yang penting lagi kalau untuk ikan, jadi kalau ikan itu karena dia habitatnya, hidupnya adalah di air, jaga betul kualitas airnya. Makanya kenapa mungkin ada pemilik yang benar-benar menyampaikan perlu yang namanya
termometer, lihat suhunya airnya itu kalau ternyata tidak boleh lebih misalnya dari 25 derajat, karena kalau di atas itu kan panas berarti. Bayangkan kalau ikan di tempat yang jenuh, panas, ya pasti dia nggak akan nyaman. Iya, terus yang perlu diperhatikan juga ini mungkin jenis ikan yang dipelihara ya Bu ya, bisa jadi ada ikan yang sifatnya predator, ada ikan yang apa kan nggak bisa langsung dicampur-campur begitu ya Bu ya? Iya betul ya Bu? Atau bagaimana? Nggak ada masalah? Ya betul. Ya, memang harus diperhatikan betul ketika ikan ini pemangsa yang sama-sama hidup predator itu jangan dicampur dengan ikan koi misalnya ya, atau kalau yang di akuarium koi kan di kolam Mas, itu juga akan treatmentnya beda lagi dengan yang ada di akuarium. Kalau yang di akuarium misalnya ikan koki ya itu juga akan membutuhkan, yang penting usahanya bahwa aerasi, kadar oksigennya nggak jenuh, sama ngasih makan pun kan ada tuh pemilik saking senengnya luwe tak kayak sedino sehari 2-3 kali ya, sepertinya nggak seperti kayak kita makan 3 kali gitu enggak, karena ada kemampuan ikan, ada kemampuan nanti kalau kita berbicara reptil itu lain-lain, kebutuhan asupan makanannya, kebutuhan dari porsinya itu juga akan lain. Ya inilah dunia kita di mana di dokter hewan dan di paramedis veteriner ya, kita di vokasi itu ada namanya paramedis veteriner. Itu kalau orang kan manusia laki perempuan, nah, kalau hewan itu banyak Mas, dari yang apa namanya satwa liar, exotic animal, pet animal lah, itu memang spesifik kita harus pelan-pelan tahu gimana sih ininya humanity-nya misalnya, behaviornya, habitatnya, dan kita tetap harus berusaha menyamakan kebutuhan aslinya dia. Oke, jadi harus mengetahui karakter hewan itu sendiri ya Bu ya. Oke, kalau untuk birds atau burung ini gimana Bu? Apakah termasuk yang tidak terlalu ribet jika dibanding dengan hewan-hewan lain gitu, atau bagaimana? Atau justru ribet sekali misalnya? Gimana? Aslinya ya, terima kasih. Ini menarik sekali. Aslinya ya, sahabat suara Sidoarjo. Jadi sebenarnya kita melihara hewan itu nggak ribet, selama kita memang paham betul, paling nggak mau membaca sebentar aja, kira-kira kita ternyata confirm mau pelihara burung, kita confirm mau pelihara ikan ya. Jadi sepintas paling nggak kan ya namanya edukasi untuk pemilik, kita sebagai pemilik kan punya tanggung jawab ya, karena kita mempunyai hewan kesayangan, berarti itu menjadi bagian keluarga kita. Bagian keluarga kita ya, makan ya kita kasih, minum ya kita kasih, sakit ya kita obati, dia happy, kita happy, kan gitu ya. Nah, kalau burung, saya kapan hari mendapatkan pasien dari Sidoarjo juga. Jadi dia mungkin sudah dibawa ke pet yang namanya vet di sana, tapi mungkin berjodoh dengan kita yang di mana di UNER waktu itu. Jadi burungnya itu lovebird Mas. Lovebird itu kan kecil ya. Itu terlalu banyak makan yang kandungan protein tinggi. Nah, itu mengakibatkan yang tidak kayak semacam kita tuh sebetulnya sama makhluk hidup apapun itu. Kalau kebanyakan itu ya pasti ada efeknya. Jadi yang menciri waktu itu burung kebanyakan kalau protein itu bisa diwakili di sini mungkin banyak jagungnya ya, atau mungkin konsentrat atau apa sih kalau bahasa burung pakainya burung itu kayak peletnya itu proteinnya terlalu tinggi. Itu banyak kayak nodul-nodul, buntil-buntil kayak jerawat. Nah, jerawat itu di daerah hidungnya. Oh iya. Oh, ada juga jerawatan ya. Kalau ada itu jangan-jangan komedo juga ada nanti. Gimana? Kasihan Mas kalau itu, karena di hidung lah, hidungnya burung kan cuy ya. Iya, betul. Iso nafas itu kasihan. Mau nggak mau kita coba kuik gitu supaya jalur nafasnya enak, aman, dan kita tetap menyampaikan kepada pemilik
ini nanti harus gini ya, mungkin hindari makannya yang ini, beli yang dilihat ingredientnya dari pakannya itu, mungkin yang proteinnya di bawah 20% gitu. Oke. Baik. Iya, Bu Dokter Miayu, nanti ini ada beberapa pertanyaan saya sebutkan tapi langsung nanti dijawab ya Bu ya. Oke. Langsung ya. Dari Sita yang ada di Sukodono menanyakan, Sita ini punya beberapa ekor kucing ya, tapi ada satu kucing yang berusia 2 bulan, ini kayak kena borok gitu Bu. Nah, kemudian ada kucing lainnya usianya 6 bulan, ini juga sama kena penyakit borokan gitu. Nah, apakah treatmentnya sama untuk kucing yang usia 2 bulan dengan yang 6 bulan ini? Untuk perawatan untuk menghilangkan boroknya itu sama, dan kalau misalnya ada obatnya ini dikasih apa gitu? Oke, ya terima kasih ya Mbak Sita ya di Sukodono. Jadi ini pertanyaan yang menarik sekali. Itu borok kalau istilah di medis kita namanya skabies, Mas. Nah, jadi sama skabiosis, penyebabnya itu adalah parasit. Itu nggak hanya menyerang pada kucing, pada kita manusia itu juga katakanlah yang ibaratnya mungkin kebersihan, hygiene-nya, ya tadi yang di awal mungkin jarang mandi atau mungkin jarang disisir. Nah, itu treatmentnya sebetulnya harus dibawa dulu, dicekkan. Kalau misalnya mau pertolongan pertama diobati di rumah, bisa pakai betadine campur alkohol, diusap di daerah yang ada lesinya atau ada boroknya itu. Jadi sama aja ya Bu, usia yang 2 bulan, 6 bulan sama aja ya? Sama. Karena nama penyakitnya juga sama, identifikasi nanti katakanlah kalau dicek itu adalah parasit ya. Kalau itu memang boroknya ada kayak kropeng itu ya yang kasar-kasar. Lain lagi nanti kalau ternyata basah itu apa namanya Mas, kayak ada nanahnya misalnya. Nah, itu lain lagi ininya treatmentnya. Kalau itu bisa jadi sudah campuran, ada bakteri, ada jamur yang lagi ada nempel di kulitnya itu. Itu butuh antibiotik, butuh antihistamin. Oke. Untuk awalnya, pertolongan awalnya itu tadi bisa baik itu yang 2 bulan maupun yang 6 bulan, kita ada di rumah betadine sama alkohol, perbandingan 1:1, diteteskan gitu di tempat lain, ambil pakai kasa, digosok-gosokkan sampai benar-benar melupas semua dulu. Oke, baik. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Bu, dari melalui Twitter Anggun ya. Ini juga masih berkaitan dengan kucing. Ini di masa pandemi, apakah saya harus memvaksin semua kucing saya untuk keamanan? Karena di rumah saya juga ada balita, dan kira-kira vaksin apa yang cocok untuk kucing di masa pandemi? Oke, ya. Terima kasih ya Mbak Anggun ya. Jadi vaksin pada kucing itu ada 4 ya. 4 itu kita bisa sebutkan di sini, ada panleukopenia, ada falcivirus, ada rhinotracheosis, ada satu lagi itu FIP ya, yang mirip gejalanya, hampir menciri gejalanya, ada pilek-pileknya, itu adalah yang rhinotracheosis. Nah, jadi karena itu kalau pada kucing itu paketan Mas, satu dosis itu misalnya sebut aja 3 penyakit ya isinya ya, 3 penyakit itu ya berarti memang satu paket itu dikasihkan pada anabul kita, tujuannya untuk mengantisipasi adanya itu tadi pilek. Terus kalau panleukopenia itu muntaber ya, ada tumpah, ada diare, saluran pencernaannya. Nah, jadi kalau saran saya mungkin tetap harus divaksin, cuma mungkin katakanlah sesuaikan dengan kondisi juga. Karena vaksin kucing itu nggak murah Mas, jadi karena itu 3 penyakit, mungkin kisarannya di angka 200 ribuan ke atas ya. Iya lumayan ya, iya Bu. Iya betul. Iya. Jadi mungkin ada prioritas kira-kira yang mana dulu nih. Ada beberapa klien kita ajari untuk
Artinya step by step 3 dulu yang divaksin, terutama yang mungkin masih usia muda, karena usia muda ini rawan penyakit, Mas, rawan kemasukan sakit. Iya. Nah, baru nanti kalau yang sudah agak dewasa, ambekan dulu pemiliknya, itu misalnya ya, nanti baru vaksinkan yang berikutnya. Oke, baik. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi, Bu, dari Cecilia ya. Cecilia ini punya kelinci dan makanan favoritnya itu nasi. Jadi setiap hari dia lebih banyak memberikan nasi. Nah, pertanyaannya apakah memang kelinci ini kesehatannya bagaimana jika diberikan banyak nasi begini? Apakah harus mengganti makanannya? Oke, ya, terima kasih ya Mbak Cecilia. Ini Jadi, kelincinya setengah manusia mungkin ya. Oke. Ini kita sebetulnya harus mengembalikan bahwa kelinci itu apa? Herbivora kan, ya. Kalau herbivora, usahakan itu sebetulnya memang kodratnya ke makanan aslinya dia adalah ke herbivora. Ataupun domestifikasi sekarang banyak pelet, bentuknya kan ada macam-macam tuh Mas, makanan kelinci. Itu ya kita memang pakai itu untuk segi praktisnya, tapi kita tahu betul komposisinya memang ada rumput dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita ngomongkan nasi itu memang salah satu produk karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kelinci. Dari mana dia dapat karbohidrat? Itu ya dari tumbuh-tumbuhan, dari serat-seratan. Ya misalnya kalau kelinci kita kasih kangkung, kita kasih apa gitu ya, rumput-rumput memang dari situ. Nah, ini mungkin ada yang miss, ada yang di saluran pencernaannya kalau sudah terbentuk memang nasi, ini yang mungkin benar-benar pemilik harus jaga betul, jangan sampai kandungan nasinya nanti misalnya suatu saat mencederai kelincinya. Mencederainya bagaimana? Nanti buat diare atau apa, itu harus diperhatikan. Nah, ini perlu diimbangi. Kalau kita memang kelinci kita sudah biasa makan nasi, belikan atau carikan memang rumput-rumputan yang dibutuhkan oleh kelinci ya untuk aslinya. Mau nggak mau kita harus ngasih itu supaya peristaltik ususnya, peristaltik lambungnya itu ibaratnya nggak hanya mengenali nasi. Iya, karena betul. Nanti kalau suatu saat sakit itu kasihan kelincinya. Oke, baik. Yang terakhir, Kadang ada yang ngasih nggak hanya nasi, kadang itu ada yang ngasih roti karena saking senengnya dikasih roti gitu ya ada, tapi tetap saya sampaikan bahwa kembalikan pada kodratnya bahwa kelinci itu adalah herbivora, kalau kucing anjing adalah karnivora, kalau ular itu apa ya biasanya saya sampaikan. baik. Jadi nanti dikasih capcay ya Bu ya. Ini kan dari sayuran. Buat kita aja Iya. Pemiliknya minggir dulu ya. Oke, Bu, yang terakhir ini dari Denny yang ada di Tulangan. Apa betul Bu kebiasaan menjemur burung di pagi sampai siang itu baik bagi kesehatan burung? Kalau iya, berapa lama? Oke, ya. Terima kasih Mas Denny di Tulangan ya. Benar, kebutuhan burung itu memang harus dijemur. Ada beberapa burung yang dijemur itu usahakan jangan pas siang-siang yang matahari terik itu loh Mas. Tapi mungkin jam berapa Bu? Jam 7 sampai 8 gitu ya? Nah, kisarannya jam 7 sampai 8 dan jemurnya itu bukan sejam-jaman gitu ya, cukup 15 menit. Oh, 15 menit. Iya, ya. Maksimal setengah jam. Karena ada beberapa ya ini bapak-bapak datang dengan keluhan burungnya tiba-tiba nggak mau nangkring, jatuh aja di bawah, ditanyain pembantunya ternyata habis dijemur dari jam 9 sampai jam 12 siang. sama kayak kita itu hanya di strap itu di dinding. Mungkin burungnya malas berkicau ya Bu ya, dipares akhirnya. Kasihan itu. Terus ada beberapa jenis burung itu juga hati-hati selama kita jemur, hindari yang misalnya terpantul kaca, karena kalau ada yang sampai terpantul kaca
itu kembali lagi ke matanya burung, bisa kayak katarak itu bisa. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang memang harus di-sharekan ke pecinta burung. Oke. Tapi berbahaya itu. Iya, baik. Jadi jemurnya bisa, tapi pagi hari sekitar jam 7 sampai 8 aja, jam 8 ya. Kemudian durasinya itu cukup 15 sampai 30 menit aja. Iya kan? Oke, baik. Ini untuk semua jenis burung ya, Bu ya? Iya kan? Oke, baik. Ibu Dr. Miayu, terima kasih sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini. Ya, dalam dialog sahabat kita, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Tapi satu hal yang bisa disampaikan oleh Ibu Miayu, silakan sebagai penutup. Ya, terima kasih untuk sahabat Suara Sidoarjo pada kesempatan hari ini. Ketika kita memelihara hewan kesayangan, ya pastikan betul kesehatan hewan kesayangan kita itu terjaga. Kesehatan hewan kesayangan kita terjaga. Apa saja ya, mulai dari kesehatan luar dan dalam. Kalau luar ya paling enggak dimandikan, apapun itu, baik anabul, burung ya, kemudian kalau ikan memang sudah di dalam air misalnya ya. Terus setelah kesehatan luarnya dijaga, kesehatan dalamnya itu apa? Butuh yang perlu asupan misalnya vitamin, jangan lupa untuk kita kasihkan, karena dengan meminimalkan adanya kondisi yang turun, stres misalnya, itu akan menjaga imunitas dari hewan kesayangan kita, sehingga kita sehat bersama hewan dan sesama kita. Itu Mas. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Miayu S. Sofan, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya.